Shalom, selamat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, saya sempatkan di ini ya sedikit lebih dari jam 12 ya, sebentar saja. Saya mau ajak kawan-kawan untuk melihat siapa Ustadz Kainama ya, yang setiap hari kerjanya bahas-bahas Alkitab, pakai ilmu cocokmologi dan nekatologi. Ya, kenapa perlu saya bahas? Ya karena itu tadi saya sudah katakan, dia kerjanya setiap hari bahas-bahas Alkitab. Nah kalau dia bahas-bahas Alkitab setiap hari, tentu kita akan pertanyakan, apa kapasitasnya? Apakah dia punya kompetensi yang cukup ya, atau latar belakang akademis yang cukup untuk dia bisa bahas-bahas Alkitab. Ya apalagi dia setiap hari kerjanya bahas-bahas Alkitab. Nah, sebagai pengkritisi Alkitab, ya saya katakan Ustadz Kainama ini pengkritisi Alkitab. Ya tentu akan lebih meyakinkan orang-orang kalau Ustadz Kainama ini punya gelar-gelar akademis yang memukau, istilahnya seperti itu ya, yang cukup tinggi, yang bisa memukau orang-orang. Itu tentu akan mendukung pembahasannya tentang Alkitab. Ya, makanya kita juga tidak heran di beberapa videonya yang bisa kita dapatkan, Ustadz Kainama ini selalu membangga-banggakan gelar akademisnya. Ya, dia ini ya selain dia mengaku sebagai lulusan S1 ya dari STT Jakarta, dia juga mengaku punya gelar S2 dari Leiden Belanda. Dan yang lebih luar biasa, dia juga mengaku sebagai lulusan S3 dari Haifa, Israel. Ya, dan sebenarnya bagi orang-orang yang paham ya pengakuan Ustadz Kainama ya tentang dia lulus di Haifa, Israel ini sangat-sangat aneh sekali ya. Ya, tidak sesuai standar seperti itu. Ya, tapi di beberapa videonya ya yang lebih luar biasa lagi, dia juga mengaku S2-nya tadi kan dia di beberapa video mengaku di Belanda, tapi di beberapa video yang lain dia mengaku S2-nya ini di Vatikan Roma, dan ini yang lebih tidak masuk akal lagi. Ya kita lihat dulu ya pengakuannya di Vatikan Roma ini. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya tidur di Torino. Ya, luar biasa ya kawan-kawan. Tidur di Torino, belajar di Vatikan. Ya. Dan mungkin semua orang juga baru tahu ya bahwa ada teologi Kristen ya, Protestan apalagi ini di Vatikan Roma. Ya, jadi memang Ustadz yang satu ini kalau berhayal dia tidak pernah tanggung-tanggung ya, maksimal. Nah, jadi dia pikir pengakuannya ini bisa buat orang terkagum. Ya betul, memang ada orang yang terkagum, tapi yang terkagum-kagum itu hanya para polemikus yang selama ini mendukung sepak terjangnya Ustadz Kainama ini di dunia YouTube ya, terutama di dunia YouTube. Ya, tapi kami sejak awal mendengar pengakuan Ustadz Kainama ini, kami sudah tidak bisa percaya ya. Ya banyak hal yang membuat kami tidak bisa percaya. Ya, tetapi yang tidak bisa percaya pengakuannya Ustadz Kainama ini bukan hanya dari kalangan Kristen, tapi juga ada dari kalangan orang-orang Islam sendiri. Ya, makanya di beberapa video dia sempat akui secara tidak langsung, dia akui itu sendiri. Ya entah itu kelepasan atau bagaimana. Ya, tapi dia ini kan sering sekali bermanis mulut dan memanjang-manjangkan kalimat. Ya akhirnya meluncur juga kata-kata itu dari kalimatnya sendiri. Ya, kita lihat dulu. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Ya. Ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya.
Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan ustadz-ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor, diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgi. Tunjuk. Ya, itu pengakuannya sebegitu jelas ya, S2 di Leiden. Ya juga tadi dia ungkapkan tentang konfliknya dengan beberapa ustadz. Ya inilah kekacauan logika Ustadz Kainama ya. Masa kalau ada orang-orang seimannya meminta dia bukti gelarnya, langsung dituduh jadi sama dengan orang Kristen. Ya ini satu logika yang benar-benar kacau. Ya masa hanya gara-gara seiman lalu tidak boleh mempertanyakan sesuatu ya, atau ada sesuatu yang mungkin dirasa janggal oleh rekan-rekannya, apakah rekan-rekannya itu tidak boleh minta klarifikasi? Lalu kalau ada yang minta klarifikasi, mempertanyakan, lalu dituduh sama dengan orang-orang Kristen. Ini kan satu pemikiran yang konyol ya, mau melarikan diri sepertinya begitu. Nah, sebenarnya Ustadz Kainama ini dia ini sudah rancangnya dengan cukup pintar ya. Dia buat pengakuannya ini lulusan luar negeri. Bahkan S2-nya itu ada 2 ya, dia katakan di luar negeri, S3-nya juga di luar negeri, hanya S1-nya saja yang di Indonesia. Nah tentu kalau dia akui itu S2 dan S3-nya di luar negeri, tentu ini akan sedikit lebih sulit kalau ada orang mau melacak kebenarannya. Nah tapi masalahnya ya bagi kami-kami yang memang sudah benar-benar punya gelar S1 dan S2 ya, tentu kami tidak sulit ya membedakan dari pengakuannya ini ya, selama ini itu benar atau salah. Yaitu bisa terlihat ketika dia bercerita ya bahwa dia ini bagaimana dia ini pernah S3 di Israel, lalu S2 di Vatikan ya, bahkan S2 di Belanda. Ya semuanya ini bagi kami cukuplah mendengar dari kalimatnya. Tetapi bagaimanapun ketika kami sadar kebenarannya itu percuma kalau tidak punya bukti. Nah, jadi kami perlu bukti. Nah, pertanyaannya kenapa kami perlu bukti? Ya, kami perlu bukti ya bukan karena kami ini mau iseng terhadap Ustadz Kainama, bukan ya. Dia mau tidak ada masalah ya, dia mau bekas dari Kristen ke Islam itu tidak jadi masalah bagi kami. Ya, tapi kami perlu bukti karena tindakan Ustadz Kainama ini sendiri yang memancing kami untuk membuktikan benar tidak semua gelar-gelar Ustadz Kainama tadi ya. Nah tindakan apa? Ya tindakan Ustadz Kainama ini bahas-bahas Alkitab setiap hari. Dan ketika kami perhatikan pembahasannya tentang Alkitab ini, ternyata bukan dia katakan pakai data ya, dia katakan dia mengaku akademis, tapi sama sekali bukan itu data yang asal bunyi, sambung pasang ya seperti itu, semau-maunya. Nah hal-hal seperti itulah karena dia bahas Alkitab dengan sembarangan ya. Jadi kami perlu pertanyakan, apa kapasitasnya untuk bahas-bahas Alkitab? Ya, dan sebenarnya Alkitab ini juga bukan ranahnya dia lagi, karena dia ini kan sudah jadi orang Islam, bukan lagi orang Kristen. Ya, jadi sebenarnya Alkitab ini sudah bukan di ranah dia, tapi dia setiap hari bahas-bahas Alkitab. Ya, dan juga tidak ada tindakan dari aparat. Ya, tapi ya sudah. Jadi yang hanya bisa kami lakukan, kami perlu cari kebenarannya untuk membuktikan bahwa ucapan Ustadz Kainama tentang Alkitab ini hanya ucapan omong kosong, ucapan data-data kosong ya, yang hanya mengandalkan ilmu ekatologi dan ilmu cocokologi. Ya, jadi kami perlu cari bukti apakah yang bisa membuktikan semua pengakuan-pengakuannya Ustadz Kainama ini. Nah, setelah kami berjalan ya, dalam waktu berjalan, ya akhirnya kebenaran itu bisa terungkap bahkan bukan dari pihak luar ya, bahkan ya pihak luar ada yang sudah membuktikan, tapi dia dari mulutnya dia sendiri juga akhirnya terbukti. Nah jelas ini berkat belas kasih Tuhan ya kepada kami orang-orang Kristen. Ya mau serapi apapun dia rancang ya, S3 di Israel, S2 di Belanda dan di Vatikan.
Nah, kuncinya itu ada di pengakuannya bahwa dia ini adalah lulusan S1 di STT Jakarta. Ya, nah tentunya pengakuannya tentang S1-nya ini akhirnya jadi blunder bagi dirinya sendiri. Kenapa jadi blunder? Karena kalau dia mengaku S1-nya, andai saja dia akui S1-nya ini di luar negeri, tentu ini juga akan jadi lebih sulit kita cari kebenarannya. Tapi karena dia akui S1-nya ini juga di Jakarta, ya di mana Jakarta itu kan masih Indonesia, ya tentu akan sangat mudah bagi orang-orang Kristen untuk melacak kebenaran pengakuannya ini. Nah, kita dengarkan dulu ya pengakuannya dia sebagai lulusan dari STT Jakarta ya. Sorry ya. Sebentar ya, saya naikkan dulu. Sebentar ya, dari sini. Oke ya, dari sini kita dengarkan dulu ya. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Sekali lagi ya, ini karena pendek saya putar 2 kali ya. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Nah, inilah ya, video inilah yang sebenarnya jadi blunder bagi diri dia sendiri. Dia katakan dengan begitu jelas STT-nya di Jakarta ya, alamatnya dia sebut dengan jelas, itu seperti yang saya tampilkan di thumbnail saya ya. Betul, di Jalan Proklamasi dan sebagainya STT-nya betul-betul ada. Nah, justru karena penyebutan dia yang begitu jelas inilah akhirnya jadi blunder. Ya. Nah, kenapa blunder ya? Sebelum adanya pengakuan, ya saya tidak tahu mana yang lebih dulu ya pengakuan ini ada, tapi yang jelas STT Jakarta ini sudah memberikan klarifikasi. Ya tampaknya kebenarannya ini karena diklarifikasi oleh STT Jakarta itu sendiri. Ya kita lihat ya, saya naikkan lagi. Sebentar ya. Nah ini ya. Jadi ini berita dari stftjakarta.ac.id ya. Ini saya buka. Sorry. Sebentar ya kawan-kawan. Saya besarkan dulu. Ya, ini jadi dari websitenya STT Jakarta itu sendiri ya. Berita STFT Jakarta. Bahkan tentang Ustadz Kainama ini ya. Klaimnya Ustadz Kainama ini dia pernah di STT Jakarta ya, diberi judul dengan sangat besar ya. Tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christofel Kainama. Ya bahkan nama ini pun saya tidak tahu ini nama benar atau nama karangan ya. Ini jelas ya, publis Februari 5 Februari 2020 dan penulisnya pun jelas ya, Alicia Genial ya. Ini websitenya pun jelas, kawan-kawan bisa baca ya. Ini news.stftjakarta.ac.id ya. Nah, kita baca sedikit ya. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christofel Kainama. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christofel Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christofel Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934 hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumnus atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Nah ini lebih jelas ya, Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Ya jadi ini dari pihak kampusnya langsung yang mengklarifikasi. Nah sebenarnya setelah adanya klarifikasi dari STT Jakarta ini kan klarifikasi yang begitu jelas ya. Ustadz Kainama pun pasti tahu ya bahwa pihak STT Jakarta sudah merilis data klarifikasinya ini ya, tapi rilis data dari STT Jakarta ini
ini tidak buat Ustadz Kainama ini jadi sadar ya atau jadi berpikir ulang ya atas semua klaim-klaimnya itu ya, tapi sesuai nama ya sesuai dengan perangainya sendiri ya, ini tidak buat Ustadz Kainama gentar ya, dia tidak jadi sadar, tidak, dia tidak berubah, tidak ya, tapi dia terus kerjakan seperti biasa ya, bahas-bahas Alkitab ya tanpa perasaan apapun, ya itulah Ustadz Kainama ya. Nah tapi ya akhirnya dia ini sendiri kelepasan sendiri ya, saya tidak tahu ya ini kelepasan atau bagaimana ya, tapi yang jelas akhirnya pengakuan bahwa dia tidak pernah sekolah teologi itu meluncur dari ucapannya sendiri. Ya, saya naikkan lagi. Sebentar ya, saya ulang. Tidak pernah kuliah di STT? Nggak pernah, memang nggak pernah. Mau apa? Ya, saya dibilang tukang somai di situ. Iya, cuma orang anak-anak yang nongkrong di proklamasi yang tahu di situ ada tukang somai. Dan kalau kita nyebrang metropol, ada namanya bukan biliar, tapi snooker. Kita bilang snooker. Snooker. Bolanya warna-warni tapi tidak ada nomor. Iya, iyalah orang gua di situ cuma main snooker aja kok. Kok kenapa jadi lu kepanasan, kebakaran jenggot? Jadi kejang-kejang, hah? Kartu mati. Ketawa. Ya, kawan-kawan, saya sendiri tidak habis berpikir ya melihat Ustadz Kainama ini menjelaskan di video ya, yang sebenarnya dia ini kan dalam posisi dia salah ya karena sudah mengungkapkan sesuatu yang tidak benar ya. Tapi ketika dia mengaku itu bukannya dengan ekspresi orang bersalah, tapi dengan ekspresi orang menantang. Ya, bahkan dia tadi kan katakan ya kenapa jadi kalian yang kejang-kejang, jadi kepanasan seperti itu ya. Ya ekspresinya bukan ekspresi sadar, tapi ekspresinya malah seperti ekspresi semakin melawan seperti itu. Ya, saya tidak tahulah apa yang terjadi di dalam diri Ustadz Kainama ini. Ya, tapi yang jelas inilah sebuah kebenaran. Ya, Tuhan masih berbelas kasih kepada kita semua. Ya, meskipun apapun klaim-klaim Ustadz Kainama ini tidak akan mempengaruhi kekristenan. Ya, tetapi kalau setiap hari diserang oleh hal-hal seperti itu, tentu ini juga tidak situasi bagi kekristenan juga tidak akan jadi enak seperti itu ya. Nah, dan Tuhan berbelas kasih kepada kita semua dan akhirnya dia sendiri mengakui ya, tapi saya heran justru dengan Ustadz Kainama ini bukannya dengan ekspresi sadar atau merasa bersalah, tidak, tapi ekspresinya ya seperti tadi yang kawan-kawan lihat ya. Nah, jadi intinya serapih apapun orang mau rancang suatu ketidakbenaran ya pada akhirnya akan terbongkar juga. Ya, dan ya saya sudah katakan tadi yang sangat ironis bagi saya, kenapa ekspresinya seperti itu ya, bukan ekspresi sadar tapi ya itulah ekspresi yang tadi kita lihat. Ya. Nah, jadi itu saja kawan-kawan yang mau saya share malam ini ya, bukan malam ya, ini pagi ini, subuh ini ya, dan seperti saya katakan tentu apapun yang diklaim Ustadz Kainama, kami Kristen ya sudah tidak ada masalah ya, karena klaim-klaim dia itu hanya klaim-klaim kosong yang tidak ada data apapun ya, meskipun dia klaim-klaim bahwa data ya, tapi tidak ada data apapun ya. Jadi ya sebenarnya bagi kami ini hanya seperti lawak-lawakan dia lah, tapi kan ini karena di Indonesia ada undang-undangnya ya, jelas ini merupakan penistaan terhadap agama Kristen ya. Nah, jadi dan karena tidak ada tindakan apapun dari aparat, tapi ya inilah yang bisa kami lakukan, kami akan tunjukkan kebenarannya ya. Nah, sebenarnya ini lebih untuk jadi perhatian bagi kawan-kawan Islam saya ya, karena bagaimanapun Ustadz Kainama ini kan mengaku sebagai orang Islam, dan tindakannya dia ini ya bagaimanapun pasti akan mempengaruhi terhadap nama orang-orang Islam ya, dan ya inilah yang perlu jadi
pertimbangan kawan-kawan Islam ya, bagaimana untuk bisa menyikapi ini dengan bijak ya, apakah mau menasihati Ustadz Kainama atau bagaimana ya, karena di beberapa video saya pun sudah melihat ada beberapa ustadz yang sudah ya menasihati lah ya, seperti itu bahasa halusnya terhadap Ustadz Kainama ini ya. Dan sejujurnya ya, gara-gara tindakan Ustadz Kainama ini ya, saya jadi berpikir ya, apakah menyebarkan agama itu harus pakai cara-cara seperti Ustadz Kainama. Ya itu saja kawan-kawan yang akan saya sampaikan malam ini. Ya karena pagi ini, ya karena tidak ada yang naik, saya akan akhiri saja ya. Sampai jumpa di video besok, karena besok saya juga akan live ya. Besok saya akan live lagi dengan topik yang lain. Ya selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.